Bapa, terima kasih untuk Immanuel, Yesus beserta kami. Tahun yang baru sudah dibuka, kami siap berjalan denganmu. Kami tidak tahu apa yang di depan, manusia tidak tahu hari esoknya. Tapi satu hal yang pasti yang kami tahu, dengan segenap hati, Engkau sudah ada di situ menunggu kami. Terima kasih Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan dan rencana damai sejahtera Kau sediakan. Hanya biarkan hati kami ini benar di depan Tuhan. Tahun ini kami tidak mau setengah-setengah. Kami tidak mau hanya ikut Tuhan kalau keadaan menyenangkan. Tapi biarkan kami dan jemaat ini betul-betul dinikahkan dengan Kristus dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kaya maupun miskin, tetap bisa bersyukur, tetap bisa menikmati berkat Tuhan, tetap bisa tertawa, tersenyum, dan mencari alasan untuk menghitung berkat-Nya. Makasih Tuhan, kami tidak mau ikut Tuhan hanya kalau kami mendapat apa yang kami inginkan. Tapi kami mau ikut Tuhan tanpa syarat, sebagaimana Tuhan mengasihi kami tanpa syarat juga. Beri kami hati yang seperti itu, ajari kami untuk tunduk kepada Kristus dan untuk sungguh-sungguh mengikut tanpa menoleh ke belakang lagi. Jadikan jemaat ini ya Tuhan Yesus, jemaat teladan. Dimanapun Kau tempatkan di dunia ini, mereka menjadi terang. Orang melihat kami, melihat jemaat Gereja Mawar Sharon, mereka bisa tahu kekristenan itu apa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Sudah banyak dosa yang kami lakukan di tahun lalu. Tahun ini kami tidak berjanji menjadi suci dengan kekuatan kami. Tapi tahun ini kami mau dibentuk dan mudah diajar oleh Tuhan. Makasih ya Tuhan, sampaikan firman-Mu, sabda-Mu, sembunyikan kami yang melayani di balik salib, hingga jemaat-Mu melihat Kristus dan bukan melihat hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat tahun baru, silakan duduk dulu. Wow, sudah lama gak ketemu. Kita sudah 1 tahun gak ketemu, terakhir kali 2016, sekarang udah 2017. Tapi Anda semua masih kelihatan muda. Coba katakan kanan kiri, ya iyalah ya, baru berapa minggu. Coba katakan kanan kirinya, masih tetap kelihatan muda ya, padahal udah 1 tahun gak ketemu. Puji Tuhan ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Siapa yang liburannya keluar kota minimal? Naik dokar istimewa, aku duduk di belakang. Aku duduk di depan. Siapa di sini yang keluar kota atau keluar negeri bisa angkat tangan. Siapa di sini tetap di Surabaya tercinta, angkat tangan. Puji Tuhan ya. Dan kami sekeluarga meluangkan waktu di Taipei. Ada banyak kepentingan dan sekalian liburan. Anak-anak juga senang. Mengucap syukur pada Tuhan diberi kesempatan. 1 Januari saya khotbah, Anda semua berlibur. Tahun baruan saya menyampaikan firman karena anak rohani saya, Pastor Ian Liao, Wan Hua Musi, bukan dinobatkan, ditahbiskan sebagai gembala sidang dan ketua sinode atas organisasinya. Senang sekali melihat itu terjadi. Dan selain itu pameran di Taiwan juga sangat-sangat diberkati Tuhan. Banyak sekali orang yang datang mendapatkan semangat yang baru. Terima kasih untuk doa-doanya. Dan saya excited sekali, saya bergairah sekali untuk tahun 2017 melakukan perkara-perkara lebih indah dan lebih besar bersama dengan Tuhan. Yang percaya dan yakin beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya yakin Anda semua punya cerita. Nggak sabar juga mendengarkannya. Nanti kalau ketemu cerita-cerita ya. Kemarin liburan atau tetap di Surabaya, ngalami apa, Tuhan bicara apa. Dan saya juga dengar banyak kesaksian jemaat kita pergi ke Bukit Doa. Mereka terima banyak remah. Nggak nyangka gitu loh. Jemaat kan ada tipe yang kayaknya rohani gitu, yang sudah langganan menara doa. Tapi ada juga yang kelihatannya nggak rohani, tapi aneh. Tuhan nggak pandang bulu. Yang dipandang oleh manusia nggak terlalu rohani pun menerima banyak remah baru. Saya dengar cerita dari beberapa jemaat yang ada. Tuhan bilang apa, Tuhan tegur apa, kasih masukan, kasih janji. Yang belum ke Bukit Doa, cepat naik ke sana. Doa di situ dan dengarkan suara Tuhan. Belum telat, pumpung masih Januari. Ya, masih ada Februari sampai Desember, Tuhan menanti. Hari ini saya mau buka tahun ini dengan sebuah pengajaran. Karena kita tetap tidak berubah tema, tahun mengalami Kristus dalam segala sesuatu. Dan kalau kita mengalami Kristus itu harus alami di sini dulu. Bukan di keuangannya, bukan di kesehatannya. Di sini dulu. Dalam suka dan duka, kita bisa mengalami sukacita yang tidak bisa tercuri oleh dunia.
Oleh karena itu kebaktian hari ini saya mau bicara tentang bahagia. Sekaligus saya mau sapa ibadah dua ini, satelit-satelit di Surabaya, Barat Unity masih tetap bersama kami, Makassar masih ada, Bitung, Lampung, join, Palembang juga, Jember dan Madiun mengikuti dari kebaktian satu. Welcome home. Dan saya ajak kita buka Matius pasal 5 dan keluarkan catatan. Saya mau bicara tentang sabda bahagia. Ini adalah khotbah Yesus di bukit. Nah, Anda yang ke Israel sama saya bulan Maret nanti akan saya bawa ke tempat ini, tempat Yesus khotbah. Ada beberapa ucapan bahagia, saya ambil 4 saja untuk mencocokkan 4 kali ibadah. Nah, sisanya nanti saya akan bagikan di Israel waktu kita retreat bersama. 800 kurang lebih, hampir 800 orang yang akan ikut bersama dengan kami kali ini ke Tanah Suci, ke Israel. Nah, kebetulan hari ini adalah pendaftaran terakhir. Jadi please kalau Anda mau pergi jangan tunda lagi karena ada hari esok untuk ini. Cepat Anda daftar sesuai dengan di bawah, juga bisa tanya nanti ya. Dan meskipun 800 orang akan pergi, tapi setiap bis punya acara sendiri, tapi 1 hari sekali akan ketemu dengan saya, kita ibadah bersama. Kadang-kadang di sebuah seperti stadion gitu, kadang-kadang di outdoor, di mana di luar sudah diaturkan oleh panitia. Setiap hari akan saat teduh bersama-sama. It will be unforgettable. It will be unforgettable. Kalau Anda mau ikut, silakan. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Dukung kami dalam doa. Kami juga akan doakan Anda dari sana. Ya. Nah, sabda bahagia khotbah di bukit ini sambil dibuka Matius pasal 5. Kita baca dulu ayat 1 sampai 6 bersama-sama. Ucapan bahagia 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Siapkan catatannya, saya berikan rangkuman seharian ini khotbah apa. Saya beri judul bahagia di tahun 2017. Itu dia. Kebaktian 1 tadi, berita tidak bisa diulangi. Kalau Anda tidak datang, Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali. Saya berkhotbah dari ayat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya? Saya beri judul bagaimana bahagia dalam kekurangan. Ironis sekali kan, kekurangan kok bisa happy itu loh. Nah, di situ saya jelaskan. Bahkan saya berikan tips gimana bisa mengubah kekurangan menjadi kelimpahan secara instan di dalam hati kita. Dan itu yang mengundang berkat Tuhan. Di tahun 2017 ini, jangan ikut Yesus demi prosperity. Jangan ikut Yesus karena money. Tetapkan dulu hargamu di situ. Sebab bahagia itu selalu mulai di sini. Nah, saya jelaskan, saya tidak bisa ulang. Seperti biasa, kalau saya khotbah ulang, susah sekali. Sayanya yang susah untuk mengulanginya. Ada banyak rema, saya juga jelaskan 5 sila yang saya selama ini ikuti, saya sebut 5 sila Mantova, yaitu yang saya terapkan dalam kehidupan keluarga saya sendiri dengan anak-anak kami. Dan setelah kebaktian tadi, ada beberapa jemaat yang beritahu itu sangat helpful sekali, karena tidak pernah diajarkan culture atau kebudayaan seperti itu, karena kebudayaan firman Tuhan beda kebudayaan kerajaan sorga, bukan kebudayaan Jawa maupun Tionghoa. Ya, saya jelaskan dan saya tidak usah ulangi, Anda harus dengarkan, mesti dengarkan, meskipun Anda keluarga muda atau Anda anak-anaknya sudah besar, salah didik masih bisa diulangi kok sekarang. Nggak ada yang telat dalam kamus orang percaya. Anda mesti dengar kebaktian 1 tadi. Kebaktian 3 dulu saya jelaskan. Kebaktian 3 nanti saya akan berbicara dari itu. Berbahagialah orang yang lemah lembut tadi. Bagaimana bahagia dalam mengalah. Apa yang kita harus ngalah, di mana kita tidak boleh ngalah. Beda prinsip dan perasaan, nanti saya jelaskan. Di kebaktian terakhir saya akan ajarkan bagaimana bahagia dalam diajar, haus dan lapar akan kebenaran. Mari kita siapkan kebaktian ini. Bagaimana bahagia dalam, are you ready?
penderitaan. Menderita aku gak mau. Mau gak mau. Kita ini semua udah terjebak dalam satu kata namanya kehidupan. Dan Tuhan sudah peringatkan lewat firman bahwa hidup manusia itu 70 kalau enggak 80 dan isinya kesengsaraan. Jadi panggilan itu realita, penderitaan itu realita. Tinggal Anda siap atau tidak siap ikut Yesus ketika Anda mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Saya janji, tahun 2017 ini masih ada penderitaan bagi Anda maupun saya yang harus kita lalui dan alami. Apalagi waktu saya memberikan pesan singkat untuk tahun 2017 yang diunggah di YouTube, Anda juga bisa dengarkan pesan singkat pesan tahun 2017 Philip Mantova YouTube, Anda nanti akan keluar. Salah satu rema yang saya terima, yang saya jelaskan dalam 3 menit pesan sederhana tersebut, salah satunya adalah beberapa masalah kita di tahun lalu masih akan bersambung di tahun ini. Itu bukan kutukan loh ya, bukan. Tuhan memang sebagian masalah kita terselesaikan, sebagian masalah baru datang, tapi sebagian masalah lama masih tetap di sana. Bukan karena Tuhan tidak menjawab doa Anda, tapi karena Tuhan masih punya rencana dengan masalah itu, melalui masalah itu dalam hidupmu. Minimal mengerjakan kesabaran salah satu buah roh. Ada beberapa yang Tuhan tetap sisakan sebagai sparring partner kita untuk membentuk kita. Jadi penderitaan tetap menjadi realita setiap tahun hidup kita. Kalau tidak mau menderita gampang, mati. Tapi orang yang mati di luar Tuhan menderitanya lebih parah lagi karena masuk lautan api. Tapi kalau kita masih ada di dalam hidup ini, di dunia ini, jiwa kita masih ada dalam raga, berarti masih ada misi Kristus yang belum diselesaikan, kita tidak boleh meninggal dunia. Dan penderitaan bisa mengerjakan maksud Tuhan. Bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, penderitaan adalah panggilan, bukan hanya pengalaman. Bedanya apa? Mau gak mau mengakui kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus, mau gak mau ngakui, mau gak mau terima, kita tetap akan mengalami penderitaan. Cuman ketika itu terjadi, kalau kita gak dilengkapi, kita akan terhilang. Kita akan kecewa. Kita akan putus asa. Dan kita akan cari jalan pintas yang biasanya salah. Pesan yang saya berikan sekarang ini sebenarnya adalah pesan yang sangat Anda dan saya butuhkan untuk tahun 2017, tapi telinga kita tidak ingin dengar. Salah satu bentuk penggembalaan Kristus atas jemaatnya adalah khotbah tentang tongkat dan gadanya. Ini yang saya berikan sekarang untuk mempersiapkan kita. Kalau tahun 2017 ini akan ada orang yang kehilangan sesuatu, seseorang yang dia kasih, bukan diimani loh ya, ini bukan kutukan, itu realita. Cepat lambat kita pasti kehilangan seseorang. Karena kita tidak hidup selamanya di bumi ini. Tahun ini pasti ada jemaat yang mengalami geronjalan. Pasti juga ada yang mengalami pencobaan. Semoga saya berharap khotbah ini jangan dilupakan. Anda catat, waktu itu Anda akan referensi kembali, Anda akan dikuatkan dan menemukan maksud Tuhan. Ini tongkat dan gada. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini harapan saya lewat firman ini, supaya jemaat tahu gimana ngikut Tuhan. Saya mau iring Yesus. Yang bisa nyanyi sama saya ikut gak apa-apa. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sampai merema di hati setiap kita. Meskipun kadang susah, saya ganti, gak selalu susah kok, kadang saja. Menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita lihat, kita baca lagi ayat 4.
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jangan fokus ke dukanya, fokus hiburnya. Tongkat gadamu menghibur aku. Isn't this amazing? Ikut Yesus itu kayak seperti pernikahan suami istri. Jangan hanya dalam suka, dalam duka tetap harus cinta. Jangan kecewa. Jangan mau terima yang baik saja dari Tuhan. Terima yang buruk pun jangan mengeluh. Saya tahu mungkin Anda berkata ngomong gampang. Tapi lebih susah kalau nggak diomongkan, kalau Anda tidak siap. Ikut Tuhan itu jangan hanya mau terima yang enak. Tuhan udah mati untuk kita akan masuk ke sorga, nama kita ditulis kitab kehidupan, dosa kita sudah diampuni sama sekali. Itu harus super kamsyah. Harus apa? Super kamsyah, tidak cuma kamsyah, harus super. Gak harus kita selalu dienakkan baru kita ikut Kristus. Kita gak masuk neraka aja berterima kasih selamanya. Kembaliannya aja gak terhingga. Kita gak bisa beri Tuhan, gak bisa bayar. Bunganya aja gak bisa bayar. Apalagi kita siang malam pagi petang masih sekali-kali jatuh dalam dosa. Saya gak ngomong ini ajak Anda untuk pesimis. Bukan. Tapi ajak Anda untuk kuat. Gak ada hubungannya dengan pesimisme. Saya optimis, percaya perkara-perkara besar akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Tuhan memberi kita hidup dalam kelimpahannya, katakan amin. Saya percaya Tuhan akan memakmurkan kita, tapi pertama-tama yang dimakmurkan adalah jiwa kita. Ikut Tuhan itu seperti pernikahan, suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, sakit maupun sehat, dalam kaya maupun miskin. Ke Taiwan kemarin saya ketemu istri seorang teman saya, orang Taiwan, seorang pendoa misionaris dulu ke China. Sekarang udah kembali ke Taipei. Istrinya kena kanker. Kalau ketemu orang kanker jangan doakan supaya dia dapat lebih banyak kanker. Doakan untuk sembuh. Saya tetap beriman untuk mujizat. Tapi ada satu mujizat yang sudah terjadi, yang persis ada di depan mata saya. Ya, istrinya itu penuh dengan sukacita. Dia bisa bahagia bahkan dalam sakitnya. Dalam penderitaannya, dia tetap cinta Tuhan dan bisa merasakan kasih Tuhan. Sekalipun Tuhan Maha Kuasa, mungkin kita tidak mengerti kemahakuasaannya, kenapa dia nggak sembuhkan secara instan. Tapi dia nggak ragukan Tuhan Maha Kasih, karena kasih itu setiap saat. Saya bisa lihat dia tertawa, tersenyum. Saya yang mau nangis ketemu teman saya begitu. Lalu saya pegang tangannya dan berkata, saya berdoa untuk healingmu. Dia berkata, but pastor, tapi Pastor Philip, saya happy. Saya happy, terima kasih, tapi saya happy. Saya punya Tuhan Yesus. Wah, saya rangkul mereka. Di gerejanya Pastor Ian itu, yang ditahbiskan di hari itu. I'm so happy melihat, lihat. Ini rahasia orang benar. Kita bisa happy dalam penderitaan. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa bahagia dalam penderitaan? Nah, penderitaan ada berbagai macam hal. Dikatakan di sini berduka cita. Orang yang berduka cita disebut Tuhan bahagia. Itu enggak otomatis, itu manual. Tergantung respon hati Anda dan saya. Orang duka cita enggak otomatis bahagia kalau dia salah meresponi Allah maupun meresponi apa yang terjadi. Ya. Nah, penderitaan itu ada berapa macam? Penderitaan badani, ada penderitaan emosi dan penderitaan rohani. Aniaya contohnya. Menurut saya, ini unda-undi. Tetapi yang badani masih bisa ditanggung. Enggak percaya? Coba kalau Anda ditinggal mati atau meninggal dunia oleh pasangan yang selama ini sudah menikah puluhan tahun. Penderitaan itu Anda tetap akan merasa tak bisa ditanggung, rasanya unbearable. Itu gimana ya? Akan merasa nggak tahan rasanya dengan penderitaan seperti itu. Mending Anda sengsara secara jasmani. Kanker terasa ringan daripada ditinggal oleh pasangan hidupnya. Tapi ya juga susah. Jangankan orang udah menikah. Orang yang masih pacaran aja diputus pacarnya rasanya seperti apa? Aku sedih, duduk sendiri. Ambil tali, mau lompat tali. Talinya putus gak jadi kurus. Atau ya gimana lah pokoknya. Nah, coba bayangin. Penderitaan batinia itu sama angkernya dengan penderitaan jasmani atau badani. Cuman kita harus mendapatkan perspektif ilahi untuk melihat penderitaan, karena kita so pasti, orang Manado katakan,
sudah pasti kita akan mengalami bagian-bagian penderitaan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita, termasuk tahun 2017. So we have to be ready, karena hidup ini sementara. Oleh karena itu izinkan saya memberi Anda juga tips sederhana. Setiap kebaktian saya kasih 3 tips saja untuk bisa diingat pulang ke rumah. Catat. Bagaimana bahagia dalam penderitaan. Yang pertama, tulis dulu, kejar pertobatan atau kesempurnaan. Munculkan di layar depan sini. Nah, kita bisa bahagia dalam penderitaan kalau kita tahu lewat penderitaan kita bisa mengerjakan antara pertobatan atau kesempurnaan. Bedanya di mana? Kalau kita menderita, tanya dulu, evaluasi diri. Penderitaan ini karena salahku, karena teledorku, atau karena dosaku, atau ini penderitaan yang tidak bisa aku hindari dan bukan karena kelakuanku. Kalau itu karena salah kita, dosa kita, kebodohan kita masih bisa bahagia dalam penderitaan yang harus kita tanggung, konsekuensi yang berjalan, kalau kita mengejar pertobatan. Sebab Tuhan janji, setelah pertobatan selalu sukacita dikembalikan. Makanya ada ayatnya berkata seperti ini, orang yang meninggalkan dosanya disayang Tuhan. Daud contohnya, itu karena kebodohannya, kasus Batsyeba. Maka itu Absalom memberontak seperti itu, sampai gundiknya pun ditiduri anak sendiri. Ngeri. Pembunuhan besar-besaran terjadi. Tapi Daud, kalau Anda perhatikan di Mazmur 51, itu adalah Mazmur yang paling favorit untuk orang berdosa yang mau bertobat. Dikatakan, kembalikan roh sukacitaku agar aku bisa memujimu. Hari di mana dia bertobat dan Tuhan ampuni, sekalipun masih jalan untuk konsekuensi, dan apa yang terjadi tidak bisa lagi diputar kembali, dia tetap bisa menemukan kebahagiaan karena dia merasa bahwa lewat kejadian ini sekalipun aku pernah salah, Tuhan bawa aku kembali. Dan itu nilainya bukan gak seberapa, nilainya gak terhingga loh. Orang berdosa yang kembali ke jalan yang benar, dia itu diselamatkan dari maut loh. Sekalipun seseorang pernah salah, kalau dia kembali ke jalan yang benar, seperti bapak dengan anak bungsu itu, kenapa dia pesta lembu tambun pun disembelih dan dikorbankan? Karena dia berkata, adikmu kok dulu mati sekarang hidup lagi, dulu buta sekarang melihat kembali. Pertobatan itu priceless. Itulah sebabnya malaikat berdansa-dansi ketika ada satu orang bertobat. Anda tidak tahu konsekuensinya, maut dan lautan api. Jikalau dibutuhkan sebuah penderitaan untuk membuat orang berdosa tercelik matanya, jikalau dibutuhkan sebuah ranjang kematian dan kesekaratan untuk seseorang akhirnya bisa menangis dalam komanya dan menerima Tuhan. Dan shera let it be. Whatever will be, will be. Karena nilai sebuah pertobatan bisa menghanguskan, bisa membuat seperti bayang-bayang semua kebaikan dalam hidup ini. Makanya ada ayatnya berkata, Thy loving kindness is better than life. Kasih karuniamu lebih dari hidup. Memang ada orang yang hangus rencana Tuhan dalam kehidupannya sekarang di dunia ini. Asal dia bertobat last minute, menit terakhir, seperti penyamun di samping salib Yesus. It's all worth it. The death of Jesus and His blood. Semua kematian Yesus dan darahnya yang dicurahkan tidak sia-sia. Tapi alangkah lebih indahnya kalau Anda masuk ke dalam sorga suatu hari dengan upah dan mahkota. Tidak seperti orang yang pekerjaannya dihanguskan hanya demi jiwanya diselamatkan. Alangkah lebih indahnya mendengarkan dari mulut Bapa, bukan hanya Anda pas-pasan selamat, tapi masuklah dalam sukacitaku. Hai kamu hambaku yang baik, well done. Tapi andai kata kalau last minute pun pertobatan, oh my goodness, it's all worth it. Tapi jangan resiko ya, aku mau hidup senang-senang, muda foya-foya, mati masuk surga. Seperti kaos yang ada di Bali itu. Berapa banyak yang luput dari cengkeraman dan masuk cengkeraman maut di last minute-an itu, tidak dapat kesempatan untuk terima Tuhan. Jangan main-main soal kekekalan. Tapi andai kata last minute pun,
pertobatan itu membuat semua penderitaan itu, it's all worth it. Membuat semuanya jadi tak sia-sia. Karena itu kalau Anda mengalami penderitaan, saya mengalami penderitaan, batini atau jasmani, tanya dulu, is it because of my fault? Salahku enggak ini? Kalau ini salahku, jangan tertuduh lalu lari dari Tuhan Yesus. Satu-satunya jawabanmu. Lari mendekat, iya. Datang ke tangan berlubang paku. Datang di bawah kaki yang berlubang paku. Tuhan katakan, ampuni aku seperti Daud. Dan Tuhan akan kembalikan sukacita. Anda jalani konsekuensi, tetap bisa bahagia. Sekalipun hamil di luar nikah, jangan aborsi. Tutup lubang, gali lubang untuk menutup lubang. Buat apa? Jalani. Besarkan sebagai single parent. Jangan paksakan kawin dengan orang yang tidak cinta, yang hanya nafsu atasmu saja. Kalau sudah telat, apa boleh buat? Bubur, kalau nasi sudah jadi bubur, makan buburnya, jangan dibuang. Jangan sia-siakan makanan. Doa sebelum makan, terima kasih untuk bubur ini, terima kasih untuk bayi ini. Aku akan besarkan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Single parent pun jadi. Anda masih bisa bahagia enggak? Bisa. Tanggung konsekuensinya. Pertobatan itu sebagai piala Anda. Anda bukan juara satu, juara umum, tapi juara harapan. Pertobatan saya sebut sebagai juara harapan. Aku masih ada harapan untuk juara maksudnya. Juara satu sudah bukan, sudah hangus itu. Anda nggak bisa masukkan bayi itu kembali ke rahim, lalu dimatikan, dihilangkan kan. Kalau bisa rewind ya nggak akan seks di luar nikah ya kan. Tapi kan sudah terjadi. Masih bisa bahagia? Can. Ngomong pakai bahasa Inggris putus-putusan. Tanya ngomong anak-anaknya, can. Bisa. Nah, coba katakan beneran. 1, 2, 3, katakan can. Ya, can. Can itu artinya kaleng. Ya, bisa. Ini ayatnya, munculkan di sini, 1 Timotius, 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 10 di depan saja ya. Ya. Look, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, kata Paulus, namun aku tidak menyesalkannya. Loh, orang sedih loh baca suratnya, karena suratnya keras. Tapi Paulus gak menyesal. Sama dengan Tuhan. Tuhan mungkin keras sama kita. Sekali-kali lah, meskipun kadang susah. Dan gak semua penderitaan karena dia. Karena kesalahan kita juga bisa. Tapi kalau dia keras sama kita, gak apa-apa. Jangan tinggalkan Tuhan kecewa. Lalu angkat kepalan tangan ini ke arah sorga dan berkata, aku kecewa padamu. Tidak boleh begitu. Harus tahu diri siapa kita, siapa dia. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Itu penderitaan sifatnya, selalu seketika. Tiba-tiba datangnya, tapi nggak selama-lamanya. Coba lihat, jadi meskipun aku, namun sekarang, ya, halo Ciluk bah. Namun sekarang aku bersuka cita. Bukan karena kamu telah berduka cita. Tuhan tidak pernah berduka cita. Sorry, Tuhan tidak pernah bersuka cita atas duka cita kita. Kalau Tuhan bilang berbahagialah kamu yang berduka cita, bukan berarti Tuhan itu tidak peka atau tidak sensitif. Datang ke Adiasa di Surabaya, di sini tempat perkabungan contohnya. Lalu kita berkata sama orangnya, aku seneng loh suamimu mati. Ya nggak gitu ya. Cari mati apa? Tuhan tidak begitu, maksudnya itu Paulus bukan Tuhan itu bersuka cita atau dia bersuka cita karena mereka berduka cita. Tapi ini yang membuat dia bahagia adalah melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Terus terang, semua duka cita kita tidak akan disia-siakan kalau kita berikan ke kaki Tuhan, kalau kita letakkan di sana. Benar, tidak akan ada sia-sia. Kita ini lebih hebat dari ayam. Ayam itu dipakai semua, bulu pun jadi kemucing. Kita ini, semua pengalaman hidup kita, suka dan duka, kalau kita komitmen pada Yesus, semua berguna secara kekekalan. Mungkin di hidup ini kita tidak ngerti apa gunanya, tapi di dalam kekekalan Anda akan paham suatu hari. Berimanlah. Loh mana? Ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Anda akan lihat di sorga orang-orang yang mencium tangan Tuhan dan berkata, terima kasih engkau mendidikku dengan keras waktu itu sekali-kali. Mencium kakinya berkata, thank you super kamsya. Terima kasih sekali, haleluya.
Karena kalau enggak gitu, aku enggak murni dan ada di sini hari ini. Terima kasih. Engkau pukul, engkau izinkan bisnisku terpukul. Thank you, kesehatanku waktu itu mundur. Aku mengerti sekarang. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ini bedanya yang disebut penderitaan karena panggilan dan penderitaan hanya karena pengalaman. Orang dunia ketika menderita, ketika berduka cita, mereka akan terpuruk. Bunuh diri bahkan seperti Yudas Iskariot. No, not for us. Bukan kami, bukan kita. Rancangannya damai sejahtera. Termasuk ketika kita menderita, damai itu diberikan. Bahkan ketika kita salah, damai itu tetap dikembalikan. Tidak diberikan, dikembalikan. Ketika Anda datang ke kaki Tuhan, mengakui dan meninggalkan dosamu, hidupmu masih bisa diputar balik 180 derajat. Masih bisa. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Our God is good. Tapi kan di sini tadi, yang pertama tadi poinnya munculkan lagi, kan kejar pertobatan atau kesempurnaan. Maksudnya apa kesempurnaan? Maksudnya di sini, kalau bukan karena salah kita, bukan karena dosa kita, maka penderitaan bisa menjadi gelanggang untuk kita mengejar mahkota kemuliaan. Beda mahkota kebenaran dan kemuliaan. Waktu kita masuk surga, mahkota kebenaran diberikan, bahkan penyamun di samping Tuhan tetap dapat mahkota. Lihat si bungsu itu, dikasih cincin, kasih jubah. Mahkota kemuliaan hanyalah bagi mereka yang menderita karena kebenaran, bukan karena kesalahannya. Entah disalah ngerti orang, atau mengalami musibah. Sekalipun ini bukan aniaya, dia mengalami kata dunia bad luck. Tapi orang itu tetap bersandar pada Tuhan. Dungu memang kata Mazmur, seperti hewan tapi aku tetap di dekatmu. Tak bisa kuhitung rencanamu, betapa ajaibnya kau Tuhan. Tetap bersandar, tetap bisa bersyukur, membuat malaikat-malaikat di sorga pun berdiri dan kagum. Bahkan anak Allah Yesus Kristus ketika melihat Stefanus dirajam batu, memberinya standing respect. Allah pencipta, Yesus Kristus namanya, segala sesuatu dijadikan melaluinya. Melihat ciptaannya, bisa berdiri kasih respect. Betapa penderitaan karena kebenaran dikagumi oleh Tuhan kalau respon kita benar. Kalau orang tua Anda berdiri, Anda speech bicara, lalu yang pertama berdiri tepuk tangan untuk orang tua Anda. What a speech you must have given. Tidak ada satupun Petrus berkhotbah, Yesus tidak ada penglihatan berdiri, malah diturunkan karpet ajaib. Sembelih dan makan, lalu Cornelius sekeluarga diselamatkan. Hanya penderitaanlah, penderitaan karena kebenaranlah yang membuat seorang Tuhan berdiri di hadapan ciptaannya yang hina dan berkata, wow. Itulah sebabnya hanya ada penderitaan yang mengandung janji. Barang siapa menderita dengan Kristus, memerintah dengan Dia. Bukan hanya masuk ke sorga, memerintah sorga. Gak apa-apa di dunia ini, di bumi ini gak pernah jadi wali kota. Di sorga nanti Anda memerintah sorga. Wow, talking about, bicara soal hierarki, there we go. Luar biasa. Kejar kesempurnaan, karena Yakobus berkata di pasal 1 ayat 1 sampai 4 bunyinya demikian. Buka. Ya. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, jadi matang orangnya. Supaya kamu menjadi sempurna. Wow, nggak tanggung-tanggung loh, sempurna. Menjadi seperti Kristus maksudnya. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Letakkan tanganmu di dadamu sambil katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan untuk dirimu sendiri yang tadi nyanyinya begitu merdu. Haleluya. Praise the Lord. Yang kedua, yang pertama, bagaimana bahagia dalam penderitaan, kejar pertobatan untuk kesempurnaan. Yang kedua, pandang kekekalan. Setiap masalah ada tanggal kadaluarsanya. Cuman ada beberapa masalah yang bersikeras sampai akhir hidup kita. Tapi tetap ini kabar baiknya, tetap ada tanggal kadaluarsanya. Masalah tidak bisa menjamah kita ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Dan kita akan dapat pahala kemuliaan. Alkitab mengatakan di sini, di ayat yang ke 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 bunyinya seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terus, sampai pasal 5 ayat 1 ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu pandang kekekalan, ya kan? Ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan dengan jelas dalam firman Allah, masalah ada tanggal kadaluarsanya. Menderita ada batasnya, yang pasti setiap hari tidak melebihi kekuatan kita. Kalau masalah itu ada di hidup kita, berarti kita bisa menanggungnya dengan Tuhan. Apapun itu, karena itu saya tidak pernah curiga. Paham maksud saya? Dosa pertama Adam dan Hawa bukan mencuri, itu nomor 2. Dia curiga dulu, Tuhan simpan sesuatu, atau Tuhan punya maksud buruk dalam hidupnya. Makanya dia mau tahu, mau melihat seperti Tuhan, agar jangan sampai ditipu sama yang Maha Kuasa. Itu kesalahan pertama manusia. Saya sama Tuhan belajar dan semakin hari semakin tidak punya curiga. Saya ngomong gini jujur, karena saya belum sempurna. Saya nggak punya rasa takut gini loh. Kalau aku ikut Yesus tahun ini, nanti jangan-jangan Tuhan minta ini, atau jangan-jangan aku dimasukkan penderitaan seperti Ayub begini dan begitu. I trust in God's taste. Saya percayakan kepada selera dan hikmat Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik bagiku. Orang tua mendidik anaknya menurut apa yang baik untuk mereka. Saya orang tua, jadi saya tahu. Kadang-kadang berkali-kali saya kurang memahami dunia anak-anak saya. Keputusan saya tidak 100% semuanya sempurna dan bijaksana. Tapi Tuhan yang Maha tahu apa yang kita perlukan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, Bapak Ibu, sekalipun tidak ada return, tidak ada gunanya di hidup ini sekarang, Tuhan pasti melihat sesuatu celah untuk kita masuk ke sorga, ada coreng dan tidak layak di sana. Tuhan bentuk di sini menjadi seperti Kristus. Ada banyak hal tidak bisa dijelaskan di mata jasmani sekarang. Sebagian masalah hanya mendapatkan pengertian suatu hari ketika di sorga kita berkata, aku paham. Itulah sebabnya orang benar
harus hidup oleh iman. Tuhan yang kau kenal dan aku kenal bukan Tuhan yang suka mencelakakan. Saya nggak punya curiga kalau saya ikut Tuhan nanti bulan Maret saya ngalami apa ya buruk ya. Beberapa pengusaha takut dekat sama Yesus nanti diminta semua uangnya. Alamak, kata orang Malaysia. Nggak usah Tuhan mau hilang uang. Mudah banyak bisnismen lakukan itu. Tamak alias serakah. Hilang semuanya. Emang Tuhan mau ambil uangnya untuk apa? Nggak kembali untuk Anda. Give, it will come back to you. Kalau kita memberikan persembahan, kita memberikan amal di luar sana apa semuanya, yang nuai siapa? Selain orang miskin atau siapa yang kita bantu, atau gereja untuk membangun sesuatu, yang nuai siapa? Gereja dibangun ya Anda yang duduk di dalamnya. Anda semakin difasilitasi kerohaniannya. Orang miskin dibantu ya orang miskin akan pada siapa dia berterima kasih. Nama siapa yang harum di masyarakat? Tuhan dapat apa? Curiga itu picik sekali, apalagi sama yang ilahi. God doesn't receive anything from you and me. Dia tidak terima apa-apa. Tapi kadang-kadang Tuhan bentuk kita jadi kalau saya tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu datang di hidupku, Tuhan tahu bahwa aku perlu sekalipun aku tidak memahami itu. Mungkin saya tidak mengerti dulu, tapi saya punya iman bukan buta sama Tuhan. Bagaimana bisa buta? Saya sudah melihat kebaikannya. Saya nggak buta loh iman saya. Iman saya mendengar iya. Iman timbul dari pendengaran, buta tidak. Tapi kalau sekali saya dilakukan sesuatu, Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup saya, atau izinkan sesuatu dalam hidup saya, maupun dulu, sekarang, maupun yang akan datang, I trust in His taste. I trust in His decision. Saya tahu it's the best for me. Saya nggak ngerti karena Dia adalah orang tua yang maha tahu, yang tahu apa yang ku perlu. Dia satu-satunya orang tua di atas muka bumi ini, yang ilahi itu, yang ketika mendidik saya, Dia mendidik bukan dari kacamata apa yang terbaik, baik menurutnya, tapi apa yang memang baik untuk saya, yang Dia ketahui. Hanya Dialah ortu yang sempurna. Isn't He an amazing God? Saya nggak curiga bulan September nanti terjadi apa. Apa Dia akan mengambil salah satu anggota keluarga saya? I'm not worried. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau hari itu datang, aku tidak harap hari itu datang. Kalau hari itu datang, make me ready, oh God. And I, by your grace, will still be happy in you. It will still be well with my soul. Buat aku siap dan sanggup Tuhan. Karena kalau hari itu terjadi, apapun itu juga, jadikan aku ready atau siap selalu. Dan aku janji dengan kasih karunia-Mu, aku bisa tetap happy dan berkata, jiwaku gak apa-apa. Itu dia, pandang dari sisi kekekalan. It's an amazing thing. Itulah sebabnya perlu untuk kita itu selalu mata tertuju kepada Kristus di tahun 2017 ini. Saya ngomong gini ini seolah-olah tenang susah melulu. Enggak loh ya. Sungguh loh, jujur kita pikirkan. Ikut Tuhan banyak susah atau banyak mudah? Menurut saya ini yang saya alami dalam hidup saya 25 tahun mengikut Yesus, banyak mudahnya. Banyak senangnya, karena itu tadi lagu tadi itu saya ubah. Meskipun saya susah, terus terang loh ya, jangan mengasihani diri sendiri, merasa orang paling susah di dunia. Apalagi kalau kita lihat kesusahan kita dengan kesusahan orang lain, gak ada apa-apa. Jadi lagu itu paling layak kita nyanyikan, meskipun kadang susah, hidup kita tidak selalu susah kok, ya kan. Banyak enaknya kok. Cuman enak gak diingat, susah yang dikomplainin terus. Tapi kalau ikut Tuhan, ikutlah dalam suka dan duka. Jangan ketika hanya happy bisa bahagia, ketika gak happy tetap bahagia. Joy namanya. Sukacita, Paulus tunjukkan, rejoice. Once again, sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Tuhan sudah dekat. Kenapa seorang yang dipasung belenggu? Saya gak bisa bayangkan dia punya bahasa Ibraninya boyo. Dia punya punggung bagian back atau pinggulnya itu dipasung gitu tuh tidak nyaman, sakit saudara. Itu kalau nggak encok dalam waktu sekejap. Tapi karena matanya sudah pada kemuliaan, pada kekekalan, dia bisa berkata sekali lagi kukatakan ketika dia menulis surat itu pada jemaat di Filipi. Dia berkata sekali lagi kukatakan bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Semua ini sementara.
Ini bukan nasibku selamanya. Kalaupun aku mati di dalam ini, aku setelah itu tidak di dalam pasung lagi. Ini semua ada waktu kadaluarsanya. Dan kalau aku masih dipasung begini, aku harus beritakan Injil. Kalau aku masih dipasung kaki, aku tetap harus melakukan tugasku di dunia ini, yaitu mengasihi, menginspirasi, menolong, membantu, dan menggunakan semua talentaku. Bekerja dengan tangan, kata Paulus, supaya aku tidak makan makanan gampang. Aku tunjukkan selama aku tinggal di Efesus, katanya kepada jemaat di situ, tak pernah satu orang pun uangnya aku ambil atau tak pernah satu kali pun aku laba dan ambil sesuatu secara haram atau tidak halal. Aku akan gunakan semua talentaku selama aku masih berada di dalam sini. Aku pastikan aku tidak didikte dengan perasaanku, dengan kondisiku. Aku tetap akan fokus apa yang harus kulakukan selama raga masih jiwa masih dikandung raga. Tapi ini bukan nasibku selamanya. Kalaupun aku mati di dalamnya, this will not touch me. Mata itu harus pada kekekalan. After all, tidak usah pewahyuan, pengetahuan umum bukan? Anda tidak tahu besok Anda masih hidup atau mati. Saya tidak tahu besok saya harus kubur siapa di antara jemaat. Atau Anda yang kubur saya tidak tahu. We never know. Live every day as if you're going to heaven today. Hiduplah setiap hari seolah-olah hari ini Anda akan ke surga, tak menunggu hari esok pula. Pandang kekekalan. Yang terakhir, karena Alkitab mengatakan dengan jelas, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Katakan dihibur. Nah ini dia, ini janji Tuhan. I love this. Tuhan menjanjikan bahwa kita akan dihibur. Yang ketiga, alami penghiburan dan pembelaan Tuhan. Kalau respon kita benar, hati kita tidak goyah, penghiburan dan pembelaannya menjadi hak milik kita. Mazmur 23. Coba lihat ayat 4 bunyinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perhatikan lagi. Ya, sebab engkau besertaku. Tunggu dulu. Jadi Tuhan beserta. Bukan kita di dunia Tuhan, Tuhan di dunia kita. Bisa mengerti maksud saya? Kalau kita beserta Dia, berarti kita dibawa keluar karena masalah tidak bisa menjamah Allah. Allah tidak berada dalam dunia masalah, hanya manusia yang punya problema. Seluruh dunia sih punya problema. Beijing punya masalah dengan polusi. Itu kalau bumi bisa komentar, dia akan berkata, kenapa aku dihuni dengan orang-orang yang kasih aku racun begini? Hewan-hewan jadi dapat masalah. Satu waktu selalu heboh di koran, Bonbin sini macan tiger nggak ada salahnya, bisa kelaparan, ada yang mati juga. Dunia ini seluruh ciptaan dalam masalah. Tapi tahu nggak siapa yang paling punya problema paling besar di dunia ini? Creature atau makhluk yang paling nggak happy itu siapa? Manusia. Paling nggak happy. Yang lainnya itu terjajah, dijajah. Mereka itu sengsara karena manusia berdosa, tandus, rusak. Di mana-mana tembok dicat macam-macam, kata-kata kotor. Di Surabaya nggak usah jauh-jauh. Bahasa-bahasa itu memalukan kalau ada turis datang. Indah juga bukan, saya seorang seniman, gambarnya juga jelek, cuman tulisan-tulisan menghujat. Dunia ini, baik nature, alam semesta maupun buatan tangan manusia, menderita karena tangan manusia sendiri yang membuatnya. Saya mau beritahu pada Anda, God is not in that world. God is not in human world. God is in His children's world. Itulah sebabnya sekarang dunia ini penuh dengan kuasa gelap. Ketika Yesus mau ditangkap, Dia berkata, inilah the hour of darkness. Inilah jam kegelapan itu. Seolah-olah Dia izinkan biarkan kuasa gelap Lucifer segala untuk berkuasa dan bertata.
God is not in that world. You by your choice, dengan pilihanmu kau berada di dalam dunia itu. Tapi orang yang mengikut Yesus, percaya pada Yesus, menyerahkan nasib dan hidup dan hatinya kepada Tuhan, dia diselamatkan dari dunia yang jahat itu. Bukan berarti dikeluarkan dari dunia ini lalu kita tinggal di gunung-gunung mana, di puncak-puncak yang tinggi sendiri, berbaju putih. Bukan begitu maksudnya. But we don't belong to the world system. Kita tidak termasuk di dalam sistem dunia ini. Kita dibawa keluar, and God enters our world. Tuhan masuk ke dalam dunia kita, beserta kita. Dan kemana kita pergi? Karena dia pergi dengan kita, terjadi perubahan di kanan kiri. Terjadi keselamatan. God is not, Tuhan tidak berada dalam sebuah dunia yang masalah bisa jamah dia. Tapi ayat ini luar biasa. Bukan kita yang dibawa keluar masuk ke dunianya, yang tidak punya masalah, tapi dia masuk ke dalam masalah kita. Ini hebat loh, Tuhan yang Maha Kasih. Biasanya politikus melakukan itu kalau mau pencitraan. Tapi Tuhan itu tulus, tidak pernah dikasih kredit, dikasih pujian. Tuhan itu selalu di-undermine berabad-abad. Perbuatannya tidak diakui oleh penduduk bumi. Tapi dia, lihat ayatnya munculkan lagi, jangan dimatikan. Sekalipun aku, ini orang, ini manusia pemazmur, berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan masuk ke dalam dunia masalahku. Bukan untuk keluarkan aku secara langsung, entah kenapa dia tidak lakukan itu, tapi aku tahu dan tidak ragu karena dia adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Namun yang dia lakukan adalah dia masuk ke dunia masalahku dan berjalan and walk me through. Dan membimbing aku berjalan melalui itu. Aku tidak sendirian. Seorang Tuhan yang tidak dijamah oleh masalah masuk ke dalam masalah dan menjamah kusta kita. Dan kadang-kadang Tuhan tidak langsung keluarkan kita. Tuhan gandeng kita. I'll walk with you. Aku jalan sama kamu, nak. Jangan takut. Ini tongkat dan gadaku menyertai kamu. Tentunya kalau Tuhan tidak keluarkan kita, penderitaan itu pasti ada maksud kekalnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa jelaskan. Kalau saya datang ke rumah atau seorang yang sedang mengalami masalah, saya harus peka. Jangan jadi orang yang kalau pergi ke perkabungan, lalu Anda kasih dia jawaban klasik yang klise, yang murahan. Udahlah, dia diambil pasti supaya kamu bergantung sama Tuhan. Jangan gitu. Alkitab cuma suruh kita sejauh ini. Nangislah dengan orang yang nangis. Jangan sok pintar. Jangan komentar. Biar orang berduka, karena Tuhan berkata berbahagia. Anda hanya barengi atau sertai dia. Anda cuma hanya temani dia. Kadang-kadang sebuah jamahan kalau Anda sudah akrab dan dekat. Kalau Anda tidak dekat, jamah pun jangan. Cuma jamahan dan berkata, ya Cik, ngerti Cik, ngerti. Ikutlah nangis. Tapi Anda tahu enggak? Anda sekalipun tidak bisa memberikan komentar murahan, 10 tahun kemudian ketika Anda menoleh ke belakang, Anda lihat tidak ada yang bisa menjelaskan, simpan di hatimu, tidak usah komentar juga. Anda pasti agree, setuju. Sejak kejadian itu, ada sesuatu kemuliaan terjadi di hidup orang ini. Dia nggak jadi lebih kaya, sesuatu berubah dalam dirinya. Nggak tahu gimana, saya nggak bisa jelaskan. Seolah-olah orang ini jauh menjadi seperti Yesus daripada sebelum terjadi musibah itu. Paham maksud saya? Dan itu hanyalah kesaksian kekal yang Anda simpan suatu hari bisa dijelaskan di sana. Anda hanya bisa turut bahagia dan berkata, Cik, aku tahu sejak hari itu Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tetap ada di hidupmu. Iya, waktu itu dia sudah tidak menangis terseduh-seduh. Dia mungkin berkata, iya, Tuhan setia. Anda tidak bisa jelaskan that feeling. Hanya ada something, beberapa hal hanya bisa dicapai dalam hidup ini lewat penderitaan. Dan hal itu adalah kemuliaan kekal. Saya tidak bisa jelaskan. Be ready for it. I don't know what. I don't know when. I don't know who. Tidak tahu bahkan what apanya, tipe apa. Tapi hidup ini, kalau Anda masih mau nanti tahun baru 2018, siapkan dirimu, tahun ini pasti ada juga kerikil dan geronjalan. Pasti ada tepi-tepi yang tajam. Apapun itu juga, I'm ready. Karena Yesus berkata, aku beserta. Engkau gembala yang baik. Tahu lagu itu? Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang.
menyegarkan jiwaku. Sama-sama yang bagian berikutnya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Katakan bait berikutnya dengan iman. Sekali dengan berani ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar, sebab Engkau bersama. Musik saja. Satu poin terakhir saya beritahu kepada Anda untuk ingatkan bahwa kita tidak boleh punya negative thinking atau ekspektasi yang negatif. Jangan takut, firman ini mempersiapkan Anda untuk rock bottom. When you hit the rock bottom in life, waktu Anda jatuh begitu dalam, sampai sedalam rock bottom, ya, gimana jelaskannya, sampai kepada dasarnya. I always say one thing, when you hit the rock bottom, the rock is my bottom. Waktu kita jatuh tempat yang begitu dalam bahasa Inggrisnya rock itu batu karang, bottom itu bawah, dan my bottom is the rock of my salvation. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, kita enggak usah berpikir, aduh was-was ada masalah apa. Enggak, ini mempersiapkan aja. Tapi sebenarnya kita harus terus beriman. Sekali lagi, kita harus terus apa? Beriman. Iman adalah departemen saya. Kadang-kadang iman saya bagi beberapa orang betul-betul mengintimidasi mereka. Ada orang berkata, imanmu besar sekali. Apa kamu enggak takut kecewa? Imanmu besar sekali. Apa kamu tidak takut memimpin umat yang beriman lalu mereka kecewa tidak dapatkan? Oh no. Iman itu bagi saya seperti humor. Tahu humor? Humor adalah sebuah sense atau sebuah selera atau sebuah sifat yang diletakkan Tuhan di dalam diri setiap kita. Orang kanker pun bisa humor. Orang kena masalah pun bisa humor. Saya pernah lihat beberapa orang yang ada di ranjang matinya, tapi bisa ketawa, masih bisa godain pasangannya. Kamu cantik hari ini, apa bisa, dan sebagainya. Bisa goda-goda, humor. Nobody can take that away from me. Saya tidak takut kecewa dalam hidup ini, karena Tuhanku tidak pernah mengecewakan, dan saya tidak takut kecewa, karena saya tidak punya alasan kecewa. Saya akan beriman. I will believe in healing. I will believe in blessing. I will believe in life. And that's how I live, that's gonna be how I die. Itulah caraku hidup, demikianlah caraku mati. Aku akan beriman pada Tuhan. Imanku akan mengintimidasi. Saya ajak Anda berlomba, iman gede-gedean. Saya tetap beriman pada Tuhan. Nah, saya tidak takut kecewa. Sama dengan humor. Mau sekarang saya tidak dapatkan apa yang saya mau, saya imani, saya tetap beriman. Iman saya bisa komplikasi, jadi hal yang lain. Untung saya beriman daripada orang yang tidak pernah mencoba. Jaga-jaga nanti kalau tenggelam, saya tidak mau ke depan. Saya jadi Petrus, panggil aku. Saya jalan di atas air, tenggelam gak apa-apa, tapi saya sudah ubah sejarah. I apologize not for having faith. I fear not having faith. Saya tidak takut beriman. Berimanlah, pekerjaan Anda multiplikasi. Berimanlah ketika Anda punya banyak anak. Jangan pikiran negatif, nanti banyak anak, nanti kalau salah satunya ada apa gimana. Gak usah. Bangun, rencanakan keluargamu. Aim for prosperity. Untuk kemakmuran yang Tuhan sudah janjikan di depanmu. Aim for life, aim for health. Tahun depan Anda membuat rencana, memperlebar bisnis segalanya, asal Anda melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Jangan sok-sokan selama kita berkata, kalau Tuhan kehendaki, aku akan ke situ, aku akan ke sini, aku akan lakukan ini maupun lakukan itu. Anda rencanakan dengan iman, bangun di atas dasar iman yang teguh. Fear not suffering. Buat apa kita takut sesuatu yang kita sudah disiapkan? Tapi persiapkan sekarang hidupmu untuk dibangun di atas dasar iman.
Tahun 2017 akan menjadi, dengar baik-baik, dan ini adalah nubuatan terakhir yang saya berikan untuk ketok palu selesaikan pengajaran ini. Pengajaran ini tidak berakhir dengan pengajaran. Pengajaran ini berakhir dengan nubuatan. Are you ready? Saya ketok palu. Tahun 2017 bagi jemaat Gereja Mawar Siaran, besar, kecil, tua, muda, setiap kita adalah tahun penuh dengan kemenangan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Come on. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan I'm ready for great and mighty things. Engkau besertaku. Lebih tinggi lagi, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, ucapkan dengan kemerdekaan. Sekalipun free to believe, free to love, free to believe, free to forgive. Haleluya. Oh, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus 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 besertaku. You are good all the time. All the time, God, you are so good. No matter what happens, no matter what I've been through, God, you are so good to me and to my family. Apapun yang ku alami, apapun yang ku lalui dan hadapi, aku akui Tuhan, Kau terlebih baik. Kau baik bagiku dan bagi keluargaku. Kau satu-satunya penolongku yang sungguh menopangku. Kau satu-satunya batu karang keselamatanku yang teguh. Oh
Engkaulah tongkat dan gadaku. I will go, I will walk, I will walk, I will walk prophetically with you. I will walk apostolically with you. For you are good. Oh, angkat kedua tanganmu. Bagian dari doa berkat. Jangan nyanyi dengan saya, biar Tuhan yang menyanyi lewat mulut saya. Aku gembala yang baik, aku menuntun hidupmu dan membawamu ke air tenang. Akan kusegarkan jiwamu. Jangan takut anakku. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, aku tetap pegang kendali. Aku tahu apa yang kau lalui. Tak usah gentar kau melangkah, sebab aku Yesus besertamu. Sekalipun kau berjalan dalam ketidakpastian, tak usah gentar anakku, tak usah gentar, tetaplah melangkah, sebab kau tahu siapa yang besertamu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Tuhan dan pengurapan dari Roh Kudus-Nya menyertai rumah, keluarga dan tempat kerjamu. Mulai hari ini Yesus besertamu. Dalam nama Yesus, amin. Selamat siang.